Shalom. Puji Tuhan, masih semangat untuk beribadah walaupun banyak yang tidak hadir. Saudara, mari kita buka firman Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan 2-3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya, tetapi kamu akan dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus akan naik ke surga, saudara yang dikasihi Tuhan, ada murid-murid yang menanyakan, apakah Tuhan berkenan mau memulihkan di masa itu, memulihkan kerajaan bagi Israel. Karena memang saat itu Israel ada di dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dan mereka yang menanti-nantikan Mesias, mereka berkeyakinan Mesias yang datang nanti haruslah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kerajaan Romawi, sehingga kerajaan Israel akan bangkit kembali menjadi sebuah kerajaan, menjadi sebuah pemerintahan yang merdeka, yang berdiri sendiri, tidak dikuasai oleh negara-negara lain, terlebih Roma. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus datang, banyak sekali pemberontak-pemberontak yang melawan kerajaan Roma. Dan orang-orang Israel bertanya, inikah Mesias yang kita nantikan? Dan salah satunya adalah Barnabas atau Barabas. Mana yang engkau mau bebaskan? Karena dia memang terkenal dengan pemberontakan kepada orang orang Roma. Tetapi itu belum saatnya, saudara. Belum saatnya Israel berdiri kembali. Karena mereka akan mengalami lagi masa pembuangan. Tetapi waktunya sudah dekat, saudara. Waktunya sudah terjadi, maksud saya sudah terjadi, yaitu di tahun 1948. Ya, 2000 tahun setelah murid-muridnya itu bertanya. Ya, dan itu sudah dinubuatkan. Tahun 1948 resmi diakui berdiri sebuah negara yang bernama Israel. Ini sesuatu yang sudah dikatakan oleh firman Allah, dan itu terjadi. Tuhan Yesus berkata,
Tariklah pelajaran dari pohon ara. Jika daunnya melembut, kamu tahu bahwa musim panas akan tiba. Dan ini berbicara juga tentang berdirinya negeri Israel. Ketika bangsa Israel kembali ke negerinya dan mereka mendirikan negara, berdiri sebagai negara resmi dan diakui oleh pemerintah dunia, maka seperti pohon ara, bangsa Israel sering diumpamakan sebagai pohon ara. Itu waktunya berarti sudah semakin dekat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau akan menjadi saksi. Karena apa? Karena setiap orang yang beroleh Roh Tuhan Yesus, setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dilahirkan baru, dan di dalamnya ada Roh Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, dia telah menjadi warga kerajaan surga, dan dia harus menyatakan berita tentang kerajaan surga ke seluruh dunia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus datang di sini tidak berurusan dengan berdirinya sebuah negara sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus berurusan dengan keturunan daripada Yakub. Karena di Alkitab, di kitab Perjanjian Baru, di kitab Wahyu, di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan sejumlah besar orang-orang Israel yang tadinya pada masa Yesus menolak Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia Mesias. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Ya, salah satunya adalah karena dia tidak membebaskan kerajaan Israel dari penjajahan Roma. Tetapi Tuhan ingin membebaskan sebanyak-banyaknya manusia, dan tentu saja orang-orang Israel yang dikasihi Tuhan. Karena kepada merekalah datang wahyu, karena kepada merekalah datang janji Allah. Dan tentu Tuhan tidak akan membiarkan mereka menjadi binasa. Itu sebab mereka dikumpulkan di negara yang sekarang disebut Israel, supaya mereka boleh mendengar Injil. Dan saat ini saudara, gerakan Mesianik Kristen yang ada di Israel bekerja dengan luar biasa. Sehingga setiap harinya kita mendengar banyak orang-orang Israel yang tadinya tidak percaya Yesus sebagai Mesias, kini berbalik datang kepada Tuhan Yesus. Sampai jumlah bilangannya tetap seperti yang difirmankan Allah. Sampai jumlah bilangannya pas, disitulah baru akan terjadi pengangkatan kita, keselamatan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus telah naik ke surga seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ia pergi ke surga, saudara, ada tujuan. Kenapa dia harus pergi ke surga? Tujuan yang pertama kenapa ia naik surga itu ada tertulis di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga setelah dia bangkit dari kematian? Hal yang pertama adalah dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan berpegang teguh pada iman kepada Tuhan Yesus, yang senantiasa taat, yang mau menjadi saksi Tuhan, yang hidupnya tinggal di dalam koinonia, di dalam marturia, di dalam satu lagi diakonia. Itu telah dijelaskan. Koinonia, marturia, dan diakonia tidak bisa satu-satu, semuanya. Tuhan minta kita tinggal di dalam ketiga hal ini. Dan itu bisa kita lihat dari perumpamaan 10 gadis, dari perumpamaan talenta, dan terakhir dari perumpamaan orang-orang yang tidak makan, minum, kita kasih makan, minum, dan sebagainya. Itu berurutan. Inilah yang harus dikerjakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau pergi ke tempat di mana Yesus berada. Tuhan Yesus pergi ke sana, saudara, yaitu untuk menyediakan tempat. Dia melanjutkan pekerjaannya di dunia ini dengan mempersiapkan tempat bagi kita semua. Tempat kerajaan surga, ya saudara, di mana kita tercatat sebagai warganya. Engkau bukan lagi warga dunia, tetapi engkau semua adalah warga kerajaan surga kalau engkau sungguh-sungguh percaya dan kalau engkau sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus, sehingga engkau dilahirkan baru dan di dalam kehidupanmu ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupanmu. Kita tercatat sebagai warga kerajaan surga, saudara. Dan jika tempat di mana Tuhan Yesus sedang persiapkan itu selesai, dia pasti kembali, saudara. Dia akan membawa kita semua berkumpul di awan-awan sana, dan dia akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dan abadi. Hidup di dunia ini, saudara, tidak ada artinya secara waktu dibandingkan hidup yang akan kita alami nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak. Jika di sini engkau khawatir dengan apa yang akan kau makan, apa yang kau minum, engkau tidak akan khawatir lagi di sana, karena engkau akan senantiasa hidup di dalam kelimpahan dan sukacita. Di sini engkau pernah merasakan apa itu artinya kecewa, apa itu kegagalan, apa itu segala macam hal yang membuat engkau hidup di dalam beban yang berat. Engkau merasa, aduh, aku berusaha keras tapi usahaku sepertinya selalu gagal. Aku melakukan ini, aku melakukan itu, tapi kenapa aku mengalami yang sebaliknya dari apa yang aku harapkan? Di sana itu semua tidak akan terjadi lagi, saudara. Dan itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya mengapa Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Selagi aku pergi ke sorga, jangan kau gelisah. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan meminta engkau percaya. Tuhan menyuruh aku dan saudara untuk tetap percaya kepadanya. Walaupun di dalam dunia ini banyak sekali kepahitan, banyak sekali beban berat, banyak sekali hal yang membuat air mata kita menetes. Walaupun kita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, tetapi percayalah kepada Allah, maka segala kekhawatiranmu akan sirna. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan jangan berpaling kepada dunia. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan hiduplah seperti apa yang Dia kehendaki untuk kau hidupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan jangan engkau gelisah. Sebab Tuhan juga dengan demikian
demikian berkata kepadaku bahwa Dia tahu segala keadaanmu. Dia telah pernah datang menjadi manusia dan menjadi sama seperti kita. Dia tahu bagaimana rasanya lapar dan haus. Dia tahu bagaimana rasanya dihianati. Dia tahu bagaimana rasanya ditolak. Dia tahu luka dan sakit. Dia tahu segala penderitaanmu. Dan karena kasih-Nya yang besar, segala penderitaanmu, segala kesusahanmu, segala beban beratmu akan Dia tanggung, supaya engkau beroleh kelegaan jika engkau senantiasa datang kepada-Nya. Dia Tuhan yang tahu merasakan sakit kita. Dia tahu Tuhan yang dia tahu segala apa yang sedang kita perjuangkan. Dia tahu bagaimana mengatur hidupmu sehingga langkah-langkahmu, saudara, diatur dengan baik. Saya percaya dalam kehidupan saya, Tuhan tidak biarkan, walaupun seringkali saya tidak mengerti, tetapi jalan-jalan Tuhan pasti akan Tuhan bukakan, dan itu baik adanya. Itu sebabnya kalau saya berhenti percaya kepada Tuhan, maka saya adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa? Karena hari lepas hari Tuhan menunjukkan kepada saya betapa baiknya Dia. Walaupun Dia saat ini ada di dalam sorga, Dia tahu apa yang terjadi pada kita selama kita ada di dalam dunia. Allah kita sanggup mendengar setiap seru doa kita, bahkan segala keluh kesah yang masih ada di dalam hati kita. Dia tahu, dan Dia juga tahu membereskannya, asalkan kamu tunduk kepada setiap perintah-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan menunjukkan jalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi, tolong perhatikan itu. Apa yang terjadi kalau setiap Tuhan bikin seperti kita menolak, kita bikin yang lainnya, kita akan kecewa. Saudara ingat tentang bagaimana Petrus semalam-malaman dia menebarkan jala dan tidak berhasil. Ketika pagi hari dia sampai di tepi sedang membereskan jalannya, Yesus masuk ke dalam perahunya, pergi ke dan dia berfirman kepada banyak orang Tuhan Yesus. Dan setelah selesai dia katakan kepada Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam, lemparkan jalamu ke sana. Apa kata Petrus? Semalam-malaman kami sudah menebarkan jala tanpa hasil. Tapi apa kata Petrus? Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melemparkannya lagi. Segala apa yang disuruh Tuhan, mungkin bagi Petrus yang ahli, yang jago dalam hal menebarkan jala, menangkap ikan di Danau Galilea, dia sudah pengalaman, dia sudah tahu langit begini, awan begini, tanda-tandanya di mana, dia sudah ahli. Dan dia dengan keahliannya menebarkan jala semalam-malaman. Apa yang terjadi? Nah, tidak ada hasil. Kalau Tuhan suruh, ini kalau secara ilmu pengetahuan dia gak bisa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kata Petrus, aku akan lakukan. Dan ditebarkan jala itu, dan dia menarik ikan yang tidak sanggup dia tarik, sehingga dia kasih aba-aba karena saudara-saudaranya di kapal lain, bantu aku. Dan mereka mendapat hasil tangkapan ikan yang luar biasa. Saudara seringkali berpikir jalan Tuhan itu, nasihat Tuhan itu gak sesuai. Jangan merasa diri saudara pintar, atau lebih pandai, atau lebih hebat dari Tuhan. Teliti firman Tuhan, dan apa yang Tuhan suruh, walaupun tidak saudara sukai, saudara lakukan. Dan hasil yang besar akan saudara terima. Dalam segala aspek apapun dalam rumah tanggamu. Kalau engkau punya masalah di dalam rumah tanggamu, suami istri seperti tidak sehati sepikir, saudara, itu
disebabkan karena apa? Karena suami dan istri tidak melibatkan Tuhan Yesus. Suami merasa lebih bisa, istri lebih bisa. Akhirnya apa? Tidak sehati. Tidak ada pertengkaran memang, tapi kering, hambar, dan tidak ada indah-indahnya. Padahal sebuah pernikahan itu, apa kata Tuhan Yesus? Manisnya tidak habis-habis kalau Tuhan ada di sana, karena Dia sanggup merubah air yang tawar itu menjadi anggur. Sampai pesta berakhir, anggur yang terbaik ada. Demikian sebuah rumah tangga jika Yesus ada di dalam rumah tangga kita. Maka itulah mengapa di gereja kita selalu dianjurkan tiap malam Bapak Ibu kumpul satu keluarga berdoa bersama. Berdoa bersama, adakan mesbah keluarga, saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menyapa, dan kemudian bergandengan tangan. Mari kita berdoa, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ada pokok-pokok doa, tetapi yang terutama bawa dulu kehidupanmu di kaki Tuhan. Tuhan peliharakan kehidupanmu. Ucapkan doa buat anakku. Anakku ini ya Tuhan akan menghadapi ujiannya. Tuhan tolong beri kepintaran. Tuhan tolong dia di dalam menghadapi ujiannya. Apapun kau bawa kepada Tuhan, karena Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jangan engkau menjadi gelisah. Tuhan Yesus pergi ke surga bukan membuat engkau menjadi siapa nanti akan menutup, tidak. Karena Tuhan katakan, Rohku kucurahkan bagimu, dan engkau akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksiku. Saksi yang penuh kuasa. Apa itu saksi yang penuh kuasa? Yaitu orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, sehingga orang bisa melihat perbedaan antara orang yang beroleh kuasa Tuhan dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Rumah tangga ini, dia tidak kaya, dia tidak orang tuanya juga tidak tinggi sekolahnya, tapi kenapa ya anak-anaknya itu baik-baik semua, tidak mau melawan orang tua? Apa yang membuat rumah tangga ini seperti ini? Tuhan Yesus yang hadir dalam rumah tangga ini. Doa-doa yang selalu dinaikkan. Anak-anak, kalau orang tuamu belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengadakan mesbah keluarga tiap malam. Lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang. Jangan gelisah. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Dia tahu, dia peduli, dia mengerti segala apa yang sedang kita hadapi. Dan dia tahu mengubah segala kepahitan menjadi kemanisan, ketawaran menjadi kesegaran. Dia tahu mengubah segala sesuatu yang sudah berantakan menjadi pulih, utuh, dan sempurna. Tapi satu syarat, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berserulah kepada Tuhan dalam masa-masa apapun. Ingat Tuhan dalam kehidupanmu. Pemazmur dalam Mazmur 17 ayat 6-9 berkata, Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Kita berdoa kepada Tuhan karena Dia menjawab kita. Haleluya. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Orang-orang yang meminta perlindungan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa berharap kepada perlindungan Tuhan. Dia akan menerima belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu.
terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Kita tahu kita bisa berdoa seperti ini. Kenapa? Karena Allah sanggup. Allah sanggup melindungimu, Allah sanggup memeliharamu, Allah sanggup menolongmu, bahkan Allah sanggup menggendong kamu melewati masa-masa yang tersulit dalam hidupmu. Yang penting engkau sabar dan percaya, tetap percaya. Dia tidak akan tinggalkan engkau semua. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selalu berseru-seru memohon pertolongan dari Dia, menjadi orang yang senantiasa mendekat kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Allah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tahu betul bahwa Tuhan Allah kita setia. Dia pasti mendengar, Dia pasti menjawab setiap seru doa kita kepadanya, sebab Dia sendiri yang mengatakannya. Haleluya. Jika engkau ada di dalam aku, mintalah apa saja. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Tinggal di dalam aku itu berarti percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus, itulah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami kekecewaan. Itu juga firman Tuhan, bukan perkataan saya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Dia suruh adalah supaya jangan gelisah, jangan percaya, jangan menjadi takut. Jalani hidup ini, bukan engkau tidak sendiri, engkau tetap bersamaku. Jalani, aku tahu segala sesuatu yang ada menghadang engkau, apa yang terjadi padamu dan apa yang sudah kau lakukan. Aku tahu segalanya dan aku siap menolongmu karena aku tidak pernah meninggalkanmu. Yesus, Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita selalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak melihat Dia pergi, tapi kita percaya Dia sungguh pergi ke surga. Dan sampai saat ini kita tidak pernah melihat Dia, seperti apa rupanya, seperti apa suaranya, tetapi kita merasakan benar hidup kita terpelihara oleh Dia. Firman-Nya menuntun kita, Firman-Nya menunjukkan kepada kita, lakukan ini, lakukan itu, dan kita melihat segala sesuatunya terbuka bagi kita. Jika Tuhan membuka jalan bagi kita, siapa yang bisa menutupnya? Tapi ketika Tuhan menutupnya supaya jangan ada bahaya masuk, siapa yang berani dan bisa membuka pintu perlindungan Tuhan bagi kita? Tidak ada. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya, itu berarti kita memelihara iman. Jangan undur ketika engkau mengalami kesesakan. Jangan undur ketika engkau kecewa kepada sesamamu. Jangan undur dari Tuhan ketika engkau mengalami kegagalan. Justru di saat-saat seperti itu, lebihlah engkau berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan Dia akan menolong kamu. Jangan engkau menjadi malas beribadah, malas berdoa, malas membuka firman. Di saat masa-masa sulitmu itu membuat engkau pusing, jangan kau biarkan pusing memerintah hidupmu. Minta Tuhan yang memerintah hidupmu, karena Dia yang akan membawa kepada kita kepada jalan yang menyelamatkan, jalan keselamatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9 Tuhan berkata, terpujilah Allah, dan 1 Petrus 1 ayat 3-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, perhatikan, yang penuh
pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah menerima kelahiran kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus, ya, kita sekarang hidup di dalam pengharapan, karena kita tahu pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu kesempatan saya berbicara dengan seorang ibu dan seorang bapak. Dia adalah pengerja di sebuah gereja yang ada di Bilangan, Kebayoran. Saya berkata, orang ini bunuh diri karena dia tidak punya pengharapan. Berapa banyak saudara kita melihat dan mendengar kabar orang-orang yang begitu putus asa sehingga memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di negara-negara besar seperti di Eropa, ya, eutanasi atau membunuh diri itu sudah dilegalkan. Orang yang putus asa bisa minta kepada pengadilan, saya mau akhiri hidup saya, biarkan saya mati. Di Kanada baru-baru ini saya mendengar sebuah berita bahwa pemerintah akan membunuh, mematikan orang-orang gelandangan yang sudah tua karena dianggap sudah tidak ada harapan. Dan itu sudah mulai terjadi. Saya menonton petugas keamanan dari Kanada berkata, maaf Tuhan, engkau sudah tidak bisa, kami harus terapkan undang-undang, engkau harus dimatikan. Dan mereka tidak berdaya menolak dan mereka dimatikan. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak mau bahwa ada harapan, ada pengharapan yang bagus, ada pengharapan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang-orang yang berputus asa itu tidak punya pengharapan, dengan mudah dia mematikan dirinya. Bintang film terkenal di Jepang, di Korea, di saat dia sudah mengalami, sudah mati aja. Kenapa? Mereka telah percaya hidup ya hidup, mati ya mati, sudah gak ada lain, jadi tanah cukup. Nah, Tuhan bahkan bukan saja katakan hidup kita ada pengharapan, kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga. Setiap apa yang engkau kerjakan di dunia ini Tuhan nilai dan Tuhan beri upah di sorga. Engkau melakukan perbuatan ketaatan kepada firman Tuhan, engkau dapat harta di surga. Itu sebabnya ketika engkau berdoa, Tuhan tolonglah aku membutuhkan. Ini kita tinggal seperti datang ke sebuah ATM, saldonya nggak ada. Bagaimana mau dilimpahkan? Ini siapa yang masuk ke ATM orang? Begitu. Tapi kalau kita setia dekat sama Tuhan, Tuhan simpan itu segala yang tidak dapat binasa. Dan ketika Tuhan kata, oh anakku butuh pertolongan, ini nggak cuma duit ya, kita seberet kita.
sado Anda mencukupi, Anda terima. Dan tidak dapat layu, bukan saja kita nikmati saat nanti kita ada di surga, di sini pun kita akan menerimanya. Tapi kamu tetap kenapa? Kita lihat dipelihara dalam kekuatan Allah. Dalam kekuatan Allah oleh imanmu. Sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Sementara menantikan hidup di surga, engkau beroleh pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena engkau memelihara imanmu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Itulah yang namanya memelihara iman. Semakin hari semakin tidak ragu, semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin percaya. Dan semakin hari engkau akan melihat kekuatan Allah memelihara engkau. Bergembiralah akan hal itu. Karena apa? Kamu sekarang memang harus berduka cita dengan berbagai pencobaan. Engkau akan menangis, engkau akan letih, engkau capek, engkau sakit, engkau kecewa, engkau merasa gagal. Tapi kadang engkau memelihara imanmu, engkau gembira. Karena apa? Karena kita tahu hidup kita akan berkesudahan di bumi ini, menjadi satu langkah untuk melompat ke tempat di mana Tuhan telah sediakan tempat bagi kita. Kita akan mengalami banyak ujian, banyak cobaan, tapi itu seperti kita dimurnikan, seperti emas yang dimurnikan. Semakin banyak panas, maka semakin murni hasil emas yang dihasilkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang belum pernah melihat Yesus. Tapi karena iman yang kita selalu pegang, karena ketaatan kita, sehingga kekuatan Allah memelihara kita, semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kita akan katakan, aku semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Karena hari ini aku rasakan, aku alami, aku dengar, aku terima berkat kemurahan Tuhan bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan menjadi penyebab mengapa Tuhan harus naik ke surga, itu boleh kita lihat di dalam amanat agung, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara, kita buka aja deh ya, Matius 28 ya. Oke. Ya, kita baca seperti yang kemarin diajarkan oleh Bapak Pendeta Siro, ya, dari ayat 16. Ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena pelayanan yang ia sudah kerjakan harus diteruskan oleh murid-muridnya.
Dia telah menjadi satu dasar atau fondasi untuk berdirinya gereja Tuhan di permukaan bumi. Dia telah mendahului menjadi fondasi, dan fondasi yang Tuhan Yesus letakkan adalah dirinya sendiri, fondasi yang akan membuat bangunan di atasnya tetap kokoh berdiri. Bahkan dikatakan alam maut tidak bisa menguasainya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itulah yang sekarang ditinggalkan bagi seluruh murid-muridnya, supaya mereka pergi ke seluruh bangsa, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena memang Tuhan Yesus, saudara, telah memberikan kepada kita kuasa yang di sorga dan di bumi itu kepada murid-muridnya. Dan lagi juga saudara harus tahu, ketika kita menerima Yesus dan dilahirkan, kita bukan hanya dilahirkan dari air tetapi juga dari roh. Kita memiliki roh yang dibangkitkan, roh yang tidak dikuasai oleh kematian, roh yang adalah terang hidup yang berkuasa. Ada kuasa yang menyertai kita, saudara. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau jangan hanya berfokus kepada kehidupanmu, tapi engkau harus fokus kepada perintah Tuhan. Ada kuasa yang menyertai engkau, ada kuasa yang menyertai perkataanmu, ada kuasa yang menyertai perbuatanmu, sehingga engkau bisa menjadikan banyak orang menjadi murid Kristus. Bukankah ini luar biasa, saudara? Roh yang ada padamu itu lebih besar kuasanya daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya mengapa saya menjadi heran kenapa orang Kristen yang sudah begitu lama menjadi Kristen masih ada ikatan-ikatan dengan roh-roh nenek moyang, masih ada ikatan-ikatan dengan roh-roh perjinahan, ada roh-roh kegelapan yang masih menghantui mereka. Saya juga heran, ada orang Kristen yang masih terikat dengan roh-roh orang mati, roh-roh dunia, kerajaan maut. Mengapa? Karena tidak taat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa di sini di antara saudara kalau sudah berdoa saudara tidak bisa tahan? Kalau sudah baca Alkitab saudara tidak bisa bertahan? Itu ada roh-roh kegelapan masih menguasai diri saudara, masih ada di dalam diri saudara. Siapa di sini kalau mendengarkan firman Tuhan lebih suka tidur dan tidak peduli saya ngerti atau tidak firman Tuhan yang disampaikan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu tanda bahwa roh iblis sedang menguasai Anda, menghalangi Anda untuk memahami firman. Iblis paling sebel, paling marah, paling benci jika ada anak Tuhan yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Lu boleh sebut diri lu Kristen, lu boleh sebut diri lu anggota gereja, lu boleh sebut sebagai hamba Tuhan, tapi ada satu perkara, lu gak boleh tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada gue, itu yang Tuhan, yang iblis inginkan. Dan tanpa sadar, ternyata kita tidak ada bedanya dengan penyembah-penyembah berhala, karena kita tunduk kepada roh-roh dunia yang lemah, roh-roh yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang, tidak menjadi penuh kegelisahan. Jangan gelisah, tapi tandanya gelisah. Kenapa? Karena kau izinkan, sadar atau tidak sadar, iblis diizinkan untuk masuk menguasai dirimu, menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, membuat hidupmu kacau, membuat hidupmu tidak indah, membuat hidupmu hancur lebur. Orang bilang, kau bisa bilang hidupku ada di tangan Tuhan, aku berharap kepada Tuhan, tapi kalau kelakuanmu
kehidupanmu tidak taat kepada firman Allah, engkau akan lihat kok hidup saya nggak pernah bertambah baik. Tanda iblis masih berkuasa atasmu. Tapi kalau kita memiliki kuasa yang ada di surga dan di bumi, kuasa di dalam nama Yesus itu, kemanapun kita pergi, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi pemberita kuasa Allah, menyatakan kuasa Allah. Kita bukan menjadi orang yang lemah, kita menjadi orang yang kuat, bukan tenaga, tetapi kuasa yang menyertai kita itulah yang membuat orang melihat engkau beda. Kita harus pergi bersaksi. Nggak bisa, ini negara Pancasila, ini nggak peduli mau Pancasila mau apa kek, engkau harus pergi untuk menyatakan. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, lihat Marta, jangan main gitu ya. Tetangga-tetangga kita begitu sibuk untuk menarik-narik orang-orang Kristen dengan segala cara. Bagaimana dengan kita? Saya sudah percaya Yesus. Nggak bisa. Balik tanya sama mereka. Kalau menurut ajaran agamamu, bagaimana bisa pasti masuk surga? Mulai dulu dengan itu. Pasti mereka bilang aku. Nggak ada kepastian. Aku telah memiliki kepastian, dan kepastian itu adalah Yesus Kristus. Menjadi saksi, bawa keluargamu, bawa anakmu. Bicara sama anakmu yang hilang itu. Hei anakku, engkau harus kembali kepada Tuhan Yesus. Engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau anakmu tiba-tiba berubah agamanya, jangan kau bilang, ya biarin aja lah, dia udah dewasa. Tidak. Dia dewasa, habis itu mati, dia pergi ke neraka. Dan Tuhan akan tanya, itu anakmu kau biarkan, itu adikmu kau biarkan, hebat benar. Kau harus bicara kepadanya. Gimana sih caranya bicara? Tuhan yang akan menyertai engkau, Tuhan yang akan memakai engkau, Tuhan yang akan menuntun engkau untuk menjadi saksi. Ada haleluya. Tapi engkau harus mau. Sebagian murid Tuhan Yesus itu menyembah Dia. Mereka sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebagian lagi masih ragu. Mungkin disebabkan karena Israel belum merdeka dari penjajahan Roma. Mungkin itu. Jelas-jelas mereka itu melihat Yesus yang sudah disalib dan mati. Mereka lihat. Jelas-jelas mereka bertemu berkali-kali dengan Yesus yang bangkit. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang sudah memegang lubang di tangannya, memegang tubuhnya. Ada seorang yang, ada murid-muridnya yang makan bersama-sama dengan Yesus, makan ikan yang disiapkan Tuhan Yesus. Berkali-kali dia muncul, tapi masih ragu Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan meragukan Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kita mungkin tidak akan pernah melihat Dia selama kita ada di dunia. Tapi kita mendengar suaranya dari firman yang kita dengar dan kita renungkan. Kita tahu Roh Kudus akan menuntun kita langkah demi langkah kita, meluputkan kita dari segala bahaya. Itu sebabnya kita tidak akan berkata Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Kalau dalam versi kitab Markus dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan dalam kitab Lukas dikatakan bahwa Injil itu adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa yang harus kita sampaikan ke seluruh dunia.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepergian Tuhan Yesus selain mempersiapkan tempat bagi kita di sorga, tetapi juga untuk memberikan atau melepaskan tongkat estafet pekerjaan Tuhan bagi kita. Sebagai bagian warga kerajaan surga, sebagai orang-orang yang telah mendapat kuasa yang besar yang tidak ada taranya, yang dimana roh-roh dunia, segala roh yang mengirikan itu tidak ada artinya. Jauh lebih besar kuat roh yang ada di dalam kita. Sebagai bagian dari kerajaan surga, sebagai bagian dari murid Tuhan Yesus yang percaya dan berharap kepadanya, kita harus memberitakan kerajaan surga yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kita harus bersaksi, kita harus giat membawa jiwa kepada Tuhan. Kita harus melihat pertambahan jiwa-jiwa. Dari apa yang kita doakan, Tuhan biarlah bertambah jumlah bilangan setiap anak-anak Tuhan yang ibadah di tempat ini. Kita harus bekerja untuk membawa jiwa-jiwa baru. Dan Tuhan Yesus katakan begini, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini benar, adalah lebih baik jika Tuhan Yesus pergi pulang ke surga. Sebab dengan demikianlah Roh penghibur, Roh Kudus itu tercurah bagi kita. Kalau dia masih ada di dunia, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus tidak akan datang kepada kita. Tetapi kalau dia naik ke surga, setiap orang yang dilahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang yang mengalami kelahiran baru, dia beroleh Roh Kudus. Haleluya. Ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus itulah yang memberi penghiburan, yang menyertai kita, menuntun, mengingatkan kita, memimpin seluruh kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus itulah yang membuat kita mengerti akan seluruh isi firman Tuhan. Dan tentu juga firman Tuhan mengenai kedatangannya. Dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Setiap orang yang beroleh Roh Kudus akan mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, akan mengerti firman Tuhan, akan diberitakan kepadanya segala hal-hal yang akan datang. Dan satu hal yang harus terjadi pada kita jika Roh Kudus ada pada kita, kita akan selalu memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus, kuasa menjadi saksi seperti yang dituliskan di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Perhatikan, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Aku paling suka yang ini. Paling suka. Mereka akan mengusir setan-setan. Pergi kau setan. Ya, bukan
bukan seperti lagu ada dukun gitu. Siapa itu? Hah? Itu bukan pergi setan pojok, enggak. Cukup dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus pergi kau. Wah, saya suka sekali. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa surgawi, bahasa-bahasa firman, bahasa-bahasa penuh hikmat, bahasa-bahasa yang menjadi obat, bahasa yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengar. Itulah bahasa baru yang menyertai kita sekaliannya. Saya baca lagi dia, saya masih suka dengan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Perhatikan ini, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya! Ini yang harus terjadi jika kita benar percaya kepada Yesus, jika kita benar percaya kepada Allah, dan kita boleh menerima Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Kita akan mengusir setan-setan. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kita akan pegang ular, kita kuasai ular. Diam kau, tunduk. Iblis itu ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Banyak orang berusaha membuat kita ada ranjau-ranjau di sekitar kita, racun-racun di hati kita, tidak akan menjadi celaka. Dan kalau kita letakkan tangan kita atas orang sakit dan katakan oleh bilur darah Tuhan Yesus engkau sembuh, maka orang itu akan sembuh. Begitu cara kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kuasa yang besar ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dia ada di surga, tapi dia beserta dengan kita. Kuasa di dalam namanya itu tertulis dalam, terpatri, bahkan saya katakan terpatri dalam hidup kita. Saudara tahu kalau saudara berjalan dan ada iblis di depan, dia akan belok saudara. Kalau saudara berjalan dengan iman, jika saudara berjalan, ada orang yang berusaha merancang-rancang kejahatan, iblis ada di dalam dia, tapi saudara berjalan bersama Tuhan, orang-orang itu tidak akan sanggup. Kenapa? Ada terang yang besar yang mengelilingi hidup kita, sehingga mereka yang berusaha memanahkan api-apinya, panah api yang jahat, mereka tidak akan tahu kemana mereka harus arahkan, karena terang yang menyelimuti kita itu begitu besar. Itulah terang Roh Kudus, itulah terang Roh Allah yang menyertai kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyakit, virus, apa segala, kita bisa hardik, sembuh, ya sembuh. Ada haleluya. Ini yang menyertai setiap anak-anak Tuhan yang mau bersaksi. Tapi kalau kita merasa, itu untuk pendeta aja, itu untuk saya enggak, masih jauh. Saudara, sekarang saya katakan, jika engkau tidak dikuasai Roh Allah, engkau dikuasai roh iblis. Yang mana? Bedanya apakah? Roh Allah akan membuat engkau bersaksi, roh iblis membuat engkau senang-senang aja main gereja-gerejaan. Roh iblis akan membuat engkau bangga menjadi hamba Tuhan tapi tidak berbuat. Roh iblis yang ada di dalammu akan membuat engkau menjadi orang-orang lemah tapi merasa kuat. Tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, terlebih menjelang Yesus datang, dia akan bangkit. Pengantin datang, bersiaplah, dia bangkit. Dia bangkit dan tidak takut karena dia punya persediaan minyak. Dia akan nyatakan kuasa Allah, terlebih di akhir zaman ini. Saudara saudara sekarang bertanya, roh apa yang ada di dalamku? Tetapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan, kita warga kerajaan surga, dan kita mau minta senantiasa, Roh Kudus, penuhiku, kuasai, berdaulat atasku, pakailah aku,
menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus pasti kembali, saudara. Dan sampai Dia kembali, Tuhan Yesus ingin kita tidak gelisah, kita tetap menjadi saksi. Saya berharap kita semua menerima berkat dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati.